Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Anggun Aritonang. Saya dari kelas E pagi. Saya mahasiswa STIE Bina Karya Tebing Tinggi. Adapun saya membuat video ini untuk mengerjakan atau menyelesaikan tugas dari dosen mata kuliah makroekonomi. Berikut adalah penjelasan atau jawaban dari soal yang diberikan oleh dosen mata kuliah ini. Soal yang pertama. Jelaskan bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang di masyarakat sehingga mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi. Jawaban saya adalah suku bunga secara sederhananya dapat dikatakan sebagai harga uang. Dan tingkat suku bunga itu mengontrol perekonomian. Nah, maka bisa diartikan bahwa semakin tinggi suku bunga, maka permintaan masyarakat untuk meminjam uang itu semakin sedikit. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah suku bunga, maka permintaan terhadap uang itu oleh masyarakat itu semakin tinggi. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa suku bunga itu mampu mempengaruhi perekonomian. Mengapa? Karena pada dasarnya segala sesuatu dalam kegiatan perekonomian itu menggunakan uang. Nah, bila masyarakat tidak memiliki uang atau memiliki sesuatu untuk dipinjam, maka kegiatan perekonomiannya itu maka akan terhambat. Soal yang kedua, jelaskan menurut pendapat Anda, apa perbedaan kebijakan tarif barir dan kebijakan non-tarif barir? Kebijakan tarif barir ialah sebuah kebijakan yang menjaga agar barang-barang yang diproduksi yang di dalam negeri itu dengan jenis yang sama itu tidak menumpuk oleh barang-barang yang diimpor dari luar negeri. Nah, itu dilakukan dengan cara mengenakan pungutan biaya kepada barang-barang yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Sedangkan non-tarif barir adalah semua kebijakan di luar dari kebijakan tarif barir. Mengapa? Nah, ini diadakan agar mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Soal yang ketiga. Jelaskan menurut pendapat Anda kebijakan ekonomi internasional. Menurut saya, kebijakan ekonomi internasional adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Dan itu tidak hanya terdiri dari satu pemerintah dalam sebuah negara saja, melainkan lebih dari 2 atau 3 negara yang pemerintahannya itu bekerja sama, yang untuk mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung pembayaran atau perdagangan internasional, baik itu dari sisi komposisi, arah, atau yang lain-lainnya. Soal keempat. Jelaskan menurut pendapat Anda, apa yang dimaksud dengan perekonomian terbuka? Arti dari perekonomian terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Soal yang kelima. Jelaskan menurut pendapat Anda, apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan? Ada beberapa yang menjadi penghambat, diantaranya adalah yang pertama, perkembangan penduduk dan tingkat pendidikan yang rendah. Yang kedua, perekonomian yang bersifat dualistik. Yang ketiga, tingkat pembentukan modal yang rendah. Yang keempat, struktur ekspor yang berupa bahan mentah. Yang kelima, perubahan sebab akibat kumulatif. Demikianlah saya telah menjawab 5 pertanyaan dari dosen saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah atau penyebutan kata-kata saya yang salah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.